Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Fa ya ayyuhal hadirun, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Baitur Rahman, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepadanya. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kelapangan dan kemudahan melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan salat subuh secara berjamaah. Baik, alhamdulillah taala, di pagi hari ini juga mengawali insyaallah ya kembali pelajaran bahasa Arab kita yang sempat tertunda ya di awal Ramadan kemarin. Nah, maka bisa kita melanjutkan kembali majelis ini merupakan juga nikmat yang patut disyukuri. Ya, kata para ulama, bisa menghadiri suatu majelis ilmu ya, yang kata Nabi merupakan taman dari taman-taman surga, itu merupakan salah satu dari nikmat yang hendaknya setiap muslim itu senantiasa mensyukurinya. Kenapa begitu? Karena semakin besar suatu nikmat, tabiat manusia itu ya, semakin sukar untuk mensyukurinya. Ya, makanya jarang, atau kalau kita persentasekan jumlah orang-orang yang rutin menghadiri majelis ilmu itu lebih sedikit daripada yang tidak menghadirinya. Ini menunjukkan bahwasanya hadir di majelis ilmu itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali bukan karena kesungguhan kita, bukan karena kuatnya fisik kita, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita. Maka kata para ulama, ya, syukruna yahtaju ila syukur. Bersyukurnya kita atas suatu nikmat itu butuh disyukuri juga. Artinya syukur di atas syukur. Nah, baik. Maka salah satu cara terbaik untuk mensyukuri nikmat Allah adalah untuk memanfaatkan sebaik-baik waktu yang ada untuk mempelajari ilmu syar'i. Baik. Dan untuk mengawali perjalanan seorang muslim mempelajari ilmu syar'i, yang mana ilmu syar'i secara umum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Menurut ilmu itu adalah satu faridah, suatu kewajiban yang wajib atas setiap individu. Wajib atas setiap individu, ya, bukan per kelompok. Ya, bukan hanya ustadz saja yang belajar ilmu syar'i itu. Setiap kaum muslimin wajib mempelajari ilmu syar'i, akan tapi kadar wajibnya yang berbeda-beda. Nah, maka mengawali rangkaian perjalanan menuntut ilmu syar'i itu kita mulai dengan mempelajari ilmu yang mana dulu. Ya, kalau kita ingin kokoh berjalan di jalan talabul ilmi syar'i, hendaknya kita mulai dari ilmu alat. Apa itu ilmu alat? Ilmu yang menjadi wasilah untuk meraih ilmu syar'i. Ya, kalau kita ibaratkan ya sebuah pintu, ya pintu itu adalah di dalamnya ada ilmu syar'i, maka ilmu alat itu adalah kunci untuk membuka pintu tadi. Baik, maka di antara ilmu alat adalah ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab ada banyak sekali, ada 14. Ya. Nah, tidak semuanya wajib kita pelajari. Yang penting kita pelajari hanya 2 saja. Itulah yang
ya, coba dirangkaikan oleh penulis kitab Durusul Lughah yang sedang kita pelajari ini. Ya, dua ilmu itu, ilmu nahwu dan ilmu saraf itu ya dijadikan sebagai tema utama dari kitab Durusul Lughah ini. Nah, maka untuk kembali mengupgrade semangat kita dalam belajar bahasa Arab, ya penting kita ingatkan kembali dengan asar-asar, ya dengan dalil-dalil yang menunjukkan akan fadilah dan keutamaan mempelajari bahasa Arab. Ya, kata para ulama, man lam ya'rif qadra syai'in lan tartafi himmatuhu. Ya, barang siapa yang tidak mengetahui kadar bagusnya sesuatu, maka dia nggak akan semangat untuk mengejar sesuatu itu. Memang fitrahnya manusia begitu. Harus ada iming-imingnya dulu. Ya, makanya Nabi SAW dalam banyak hadis ya seringkali menyebutkan kerjakan ini pahalanya sekian, kerjakan ini pahalanya sekian. Ya, itu janji-janji dari Nabi, ya mengabarkan ya pahala yang besar dari suatu ibadah, atau kita kenal dengan istilah fadilah al-amal. Itulah bahkan sampai para ulama memperbolehkan meriwayatkan hadis dhaif asal tentang fadilah amal. Ya, kalau masalah akidah nggak boleh hadis dhaif. Tapi para ulama memberikan keringanan, ya, memberikan keringanan dalam masalah fadilah amal. Kenapa? Saking pentingnya fadilah amal ini disampaikan kepada kaum muslimin. Nah, baik. Maka sekarang ya setelah kita melihat asar-asar yang menunjukkan akan fadilah amal dari mempelajari bahasa Arab, ya kita berharap semangat kita untuk belajar bahasa Arab ya semakin meningkat. Nah, kita awali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta beliau, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayn. Hadisnya bisa lihat di depan. Taraktu fikum amrayn. Ini sengaja tidak kita tambahkan terjemahannya ya untuk kita latihan mengingat-ingat. Ya, taraktu artinya saya tinggalkan. Fikum bagi kalian. Amroin dua perkara, dua hal utama. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tadillu, ya, tidak akan tersesat. Ya, ma tamassaktum bihima, selama kalian bertamasuk dengan keduanya, berpegang teguh dengan keduanya. Apa dua hal itu? Kitaballahi wa sunnata nabiyhi, yaitu kitabullah Al-Quran, wa sunnati nabihi, dan sunnah Nabi SAW. Al-Quran sebagai sumber dan sunnah sebagai penafsir dari sumber tersebut. Nah, maka dua hal pokok ini harus dipegang sebagai pedoman hidup setiap muslim selama ia di dunia ini. Ya, ini sabda Nabi, selama kita berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi, ya kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita berpegang teguh dengan dua hal ini kalau kita tidak memahaminya? Ya, maka tidak mungkin kita sampai kepada pemahaman yang sempurna dari Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan mempelajari bahasanya terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan sampaikan ucapan Al-Imam Asy-Syatibi berkaitan dengan masalah ini. Baik, asar yang kedua, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Yusuf ayat yang kedua. Kenapa kita kedepankan hadis Nabi tadi daripada ayat? Ya, kalau para ulama itu biasanya ayat dulu baru hadis gitu ya, karena sebagai sumber utama. Kita kedepankan itu ya mengikuti metodenya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau terkadang mengedepankan hadis atau ucapan sahabat atas Al-Qur'an. Kenapa? Karena hadis tersebut atau ucapan sahabat tersebut isinya lebih umum daripada ayat Al-Qur'annya. Nah, jadi yang lebih umum dikedepankan daripada yang lebih khusus. Nah, ayat ini lebih khusus daripada dalil di hadis Nabi yang tadi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun. Inna,
Ini biasanya kita baca panjang ya di Al-Quran. Inna, sering kita dengar ini. Artinya apa? Sesungguhnya kami. Ya, ini kata Allah. Sesungguhnya kami. Bukan berarti Allah itu ada banyak ya. Sudah berkali-kali kita jelaskan ini ketika di dars sebelumnya. Ya, ini tidak menunjukkan Allah itu ada banyak. Tidak. Ta'ala Allahu amma yasifun. Inna anzalnahu. Sesungguhnya telah kami turunkan Qur'anan, ya, sebuah Quran, ya. Quran itu secara bahasa artinya bacaan, ya. Maka bacaan sholat malam itu juga disebutkan di dalam Al-Quran dengan istilah Quran. Inna Quran al-fajri kana masyhuda. Ya, Quran di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Maksudnya bacaan sholat ketika waktu fajar, qiyamul lail itu ya disaksikan oleh para malaikat. Nah, jadi Allah katakan di sini sesungguhnya telah kami turunkan Al-Qur'an itu Arabiyya. Perhatikan, syahidnya di sini adalah pada kata Arabiyya. Arabiyya artinya berbahasa Arab. Hikmahnya apa? La'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Ta'qilun dari kata akal ya. Agar kalian menggunakan akal kalian. Oh, berarti bahasa Arab itu melatih akal. Ya, itu diantara istinbatnya para ulama dari ayat ini. Mereka mengatakan ya, bahasa Arab itu adalah bahasa yang tidak sekedar sebagai perantara untuk komunikasi, tidak. Tapi dia juga mampu untuk tansyituz dzihan. Apa itu tansyituz dzihan? Menguatkan akal. Ya, semakin seseorang mendalami bahasa Arab, ya, semakin kuat akalnya dalam memahami agama ini. Makanya Imam Az-Zahabi mengatakan orang yang tidak mempelajari bahasa Arab itu dia tidak berhak berbicara dalam masalah agama. Kalau dia belajar agama untuk dirinya sendiri silahkan, tapi kalau mengajarkan orang lain nggak boleh kalau tidak belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena untuk memahami masalah agama ini butuh akal yang rasih, butuh akal yang kokoh dan jernih. Dan kekokohan akal itu bisa didapatkan dengan mempelajari bahasa Arab. Ya, tidak sama dengan mempelajari bahasa-bahasa lainnya. Belajar bahasa Inggris misalkan, ya hanya sebatas untuk bisa komunikasi kalau belajar bahasa Inggris. Tapi bahasa Arab tidak sebatas itu. Para ulama merangkum ada 4 ya, hikmah dari bahasa Arab itu. Ya, kapan-kapan kita sampaikan perinciannya. 4 ini dirangkum oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Nah, kemudian dalil lainnya dari surat Asy-Syu'ara ya, ayat 192 sampai 195. Di dalam ayat ini ada beberapa poin yang berkaitan dengan Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Al-Qur'an itu turun dari sisi Rabbul Alamin. Nah, definisi dari Quran adalah kalamullahil munazzal, firman Allah yang turun kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas, ya, karena turun di situ dikatakan. Dan ya, Allah katakan di sini wa innahu latanzilu rabbil alamin. Al-Qur'an itu turun dari sisi Rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin. Siapa yang membawanya turun? Ya, dibawa oleh Ar-Ruhul Amin. Ini diantara nama-nama dari malaikat Jibril. Ada 5 nama malaikat Jibril, salah satunya adalah Ar-Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Amin dari kata amanah. Nah, dikatakan Al-Qur'an itu turun dari Ar-Ruhul Amin kepada An-Nabiyul Amin, gitu. Ya, dari ruh yang amin kepada nabi yang amin. Nah, di antara gelar nabi bahkan sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi adalah Al-Amin. Nah, ala qalbika litakuna minal mundirin. Kenapa kami turunkan Al-Qur'an itu kepadamu wahai Muhammad? Ala qalbika litakuna, agar engkau termasuk orang yang mundirin, memberi peringatan. Ya, memberi peringatan dengan apa? Dengan Al-Qur'an itu tentunya. Bilisanin arabiyyin mubin. Nah, itu dia syahidnya. Bilisan. Lisan itu kalau ketemu dalam Al-Qur'an tidak bermakna lidah ya.
Ya, tidak selalu bermakna lidah. Memang makna asalnya adalah lidah. Nah, tapi lisan di sini artinya bahasa. Ya, lisan Arabi artinya bahasa Arab. Bahasa Arab yang bagaimana? Bahasa Arab yang mubin. Ya, sering kita dengar di Al-Quran kata mubin ini ya. Mubin artinya terang atau jelas. Ya, sesuatu yang di dalamnya ada ibanah, maka dinamakan mubin. Dalam hadis Nabi mengatakan innal halala bayyinun. Nah, bayyinun itu satu akar kata dengan mubin. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala paparkan di sini, jelaskan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan itu menggunakan bahasa Arab yang jelas. Ya, bahasa Arab yang jelas yang bisa dipahami. Bahasa Arab ini uniknya adalah satu-satunya bahasa yang berusia ribuan tahun dan tetap terjaga sampai sekarang. Ya, kita bandingkan dengan bahasa Inggris. Ya, mungkin pernah dengar nama seorang penyair di Inggris yang bernama William Shakespeare, ya. Seorang penyair yang terkenal dengan puisi-puisinya, karya-karyanya. Ya. Ya, dia menulis karyanya sekitar 3 abad yang lalu. Ya, dengan bahasa Inggris. Tapi karyanya dia itu ya, hanya orang-orang yang memang menekuni bahasa Inggris saja yang bisa memahaminya sekarang. Artinya bahasa Inggris di zamannya Shakespeare dengan di zaman sekarang itu sudah jauh berubah. Ya, tapi kita alhamdulillah ya, bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran itu meskipun sudah 1400 tahun lebih ya, tetap bisa kita pahami. Ya, tidak ada perubahan. Kata-kata yang ada dalam Al-Quran itu masih digunakan oleh orang Arab di dalam kehidupan sehari-hari mereka dalam berkomunikasi juga. Nah, baik. Nah, Al-Imam Asy-Syatibi ya, ketika mengomentari ayat bilisanin arabiyyin mubin, tadi beliau mengatakan faman arada tafahumah, barang siapa yang ingin memahami dengan baik Al-Quran itu, famin jihati lisanil arabi yafhamu, maka dari sisi bahasa Arab lah dia bisa memahami Al-Quran. Wala sabila, nggak ada jalan lain, ila tatallubi fahmihi min ghairi hadhil jihah, tidak ada jalan lain untuk memahami Al-Quran itu kecuali dari sisi ini. Sisi apa? Mempelajari bahasa Arab. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan saya paham Al-Quran ya, tapi dia tidak pernah belajar bahasa Arab, tidak ya. Paham sebatas terjemahan mungkin ya, tapi untuk paham penafsiran beda. Terjemahan dengan tafsiran itu beda ya. Terjemahannya itu masih sebatas kulit saja, peralihan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, hanya bahasa ke bahasa, bukan dari makna ke makna ya. Nah, maka untuk memahami Al-Quran itu kita diminta tadabbur oleh Allah. Afala yatadabbarunal Quran. Tadabbur yang diminta, bukan menerjemahkannya. Baik. Lantas kemudian kalau kita tahu bahwasanya bahasa Arab ini penting bagi setiap muslim, apakah setiap muslim tua, muda, besar, kecil wajib belajar bahasa Arab? Wajib masuk pondok pesantren begitu? Nah, Imam Syafi'i beliau mengatakan fa'ala kulli muslim, maka wajib atas setiap muslim an yata'allama min lisanil Arab, wajib dia mempelajari bahasa Arab ma balaghahu juhduh, sesuai dengan sejauh mana semangatnya mengantarkan ia ya, tekadnya sampai mana, maka semampunya dia, begitu maksudnya ya. Misalkan ya sudah banyak kesibukan, misalkan kesibukan yang sifatnya wajib tentunya ya, misalkan mencari nafkah untuk keluarga dan sebagainya. Nah, kesibukan yang menghalangi kita dari mempelajari bahasa Arab, maka sejauh mana kesibukan itu menghalangi kita? Ya, sejauh itulah bahasa Arab itu wajib kita pelajari. Artinya kalau dalam 24 jam kita punya waktu luang 2 jam saja, maka 2 jam ini wajib kita alokasikan untuk belajar bahasa Arab ya. Ya, kata beliau, tujuannya apa kok? Kenapa setiap muslim itu wajib belajar bahasa Arab sesuai dengan kadar kesanggupannya? Hatta yashhada bihi alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh,
agar dia bisa jujur dalam persaksiannya dengan dua kalimat syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua kalimat syahadat ini ya tidak akan bisa kita pahami dengan sempurna, ya, ingat dengan sempurna ya, kecuali dengan belajar bahasa Arab ya. Kenapa? Karena konsekuensi dari la ilaha illallah, konsekuensi dari syahadat Muhammadar Rasulullah ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab itu menggunakan bahasa Arab. Gimana kita pahami kalau tidak belajar bahasa Arab ya? Maka tidak akan sempurna dua kalimat syahadat kita. Setiap kaum muslimin ya, yang pernah berikrar dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah memiliki dua kalimat syahadat ini di dalam hatinya, tapi kadarnya yang berbeda-beda ya. Maka mereka yang mendalami bahasa Arab ya, itu kadarnya tentu berbeda dengan yang tidak belajar bahasa Arab sama sekali. Muslim ya, ya, tapi tentu lebih sempurna yang belajar bahasa Arab, tapi tentu dengan niat untuk memperkuat dan mendalami kalimat syahadat tadi. Artinya untuk memperlurus ya, akidahnya. Ya, kemudian Imam Syafi'i melanjutkan wa yatslu bihi kitab Allah. Ya, dan tujuannya juga agar dia bisa membaca kitab Allah, membaca dengan memahami maknanya tentu. Nah, Al-Qur'an itu sendiri maknanya jika didalami tidak akan ada habisnya. Nah, maka setiap muslim wajib membaca Al-Qur'an dan memahami maknanya, tapi tingkat sejauh mana mereka memahami makna itu yang berbeda-beda. Ya. Tingkat pemahaman ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentu berbeda dengan ya tingkat pemahaman ya kaum muslimin secara umum. Taib. Ya, maka ya pernah salah seorang ya guru kita di Libya sana ya, seorang dosen usul fikih dari Mesir, beliau pernah ditanya ya, beliau menceritakan pengalamannya di kelas. Beliau ditanya ya Syekh, katanya ada yang bertanya kepada dia, saya ingin mengajarkan Al-Quran dan hadis kepada orang di kampung saya, tapi saya nggak mau repot-repot belajar bahasa Arab. Nah, sekarang sudah ada Google, sudah ada Google Translate, sudah ada kamus, kitab-kitab sudah banyak diterjemahkan, jadi buat apa saya belajar bahasa Arab, habis-habisin waktu aja katanya. Nah, maka kata Syekh ya, kalau begitu kamu tetap di sini, nggak boleh pulang kampung katanya. Ya, tetap di sini ya. Kenapa ya Syekh? Anak mau cepat pulang kampung dakwah katanya. Di kampung anak banyak kesyirikan, banyak ini itu. Nggak boleh katanya. Kamu harus belajar dulu di sini katanya. Ya, kalau saya bilang sudah boleh pulang baru kamu pulang katanya. Ya, jadi ditahan untuk ya, jangan pulang. Ya, maka kita miris di Indonesia ini juga banyak pondok-pondok pesantren yang justru malah tidak mengajarkan bahasa Arab. Banyak itu. Ya, malah salah seorang ustadz kita pernah cerita. Ya, beliau pernah ditanya, ngobrol dengan seorang santri begitu. Ustadz, ya, apakah menjadi ulama itu harus belajar bahasa Arab? Si ustadz ini jawab, tentu. Ya, tapi anak di pondok belajar bahasa Arabnya ya, sedikit. Ya, jarang sekali belajar bahasa Arab. Nah, maka ini ya, sebuah ya, realita yang terjadi di Indonesia. Tidak semua pondok itu mengajarkan bahasa Arab ternyata. Ya. Nah, maka kita yang mau memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren diperhatikan, selain memperhatikan akidahnya juga perhatikan diajarkan bahasa Arab yang baik apa tidak. Nah, kadang ada juga mahat-mahat yang hanya mengajarkan sekedarnya saja bahasa Arab. Ya, nah, bagaimana mahat itu akan mencetak ya, seorang dai, seorang ulama yang mumpuni kalau tidak diajarkan di situ bahasa Arab. Ya. Nah, baik. Kemudian ya, senada dengan ucapan Imam Syafi'i tadi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim beliau mengatakan fa inna nafsal lughatil arabiyyah minad din. Zatnya bahasa Arab itu sendiri adalah bagian dari din, bagian dari agama. Jadi jangan disamakan seperti belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris tergantung niat. Ya. Kalau niatnya ya, baik, maka dapat pahala. Tapi kalau belajar bahasa Arab, ya,
diniatkan untuk ta'allumiddin, untuk memperdalam pemahaman agamanya, maka ini termasuk sebuah ibadah. Ya, belajar bahasa Arab juga termasuk ibadah. Wa ma'rifatuha fardun wajib. Ya, kata beliau, mengenali bahasa Arab itu adalah fardun wajib, sebuah kewajiban, sebuah fardu. Fa inna fahmal kitabi was sunnah fardun. Kenapa kata beliau? Karena memahami Al-Quran dan Sunnah itu wajib apa tidak? Wajib. Memahami Al-Quran dan Sunnah wajib. Bagaimana kita berpegang dikatakan Muslim tapi tidak paham Al-Quran dan Sunnah? Ya. Ya, kata beliau, memahami Al-Quran dan Sunnah itu wajib. Wala yufhamu illa bifahmil lughah al-arabiyyah. Dan Al-Quran serta Sunnah itu tidak bisa dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Nah, kemudian beliau menyampaikan kaidah di situ, wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, bagi sering kita dengar ini di kajian-kajian ya. Beliau mengatakan di situ, dan sesuatu yang wajib itu tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka ia juga hukumnya wajib. Ya, memahami Al-Quran hukumnya wajib, dan tidak akan sempurna memahami Al-Quran ini kecuali dengan bahasa Arab. Berarti belajar bahasa Arab juga ikut hukumnya sama-sama wajib. Nah, kita tidak akan bisa sampai ke masjid untuk sholat 5 waktu kecuali dengan memiliki kendaraan. Maka memiliki kendaraan hukumnya wajib. Ya, kita tidak akan sah sholat kita tanpa kita membeli pakaian untuk menutup aurat. Maka membeli pakaian menutup aurat hukumnya wajib. Ya, kemudian sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjabat menjadi khalifah, suatu ketika beliau pernah mengirimkan surat kepada salah seorang gubernur beliau, yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala. Ya, di dalam surat itu Umar mengatakan amma ba'du. Ya, setelah beliau menyampaikan muqaddimah, beliau mengatakan amma ba'du fatafaqahu fis sunnah. Wahai Abu Musa, pahami nasihat saya baik-baik. Yang pertama, tafaqquh fis sunnah, dalamilah hadis-hadis Nabi, pelajari hadis-hadis Nabi. Wa tafaqahu fil arabiyyah, dan pelajarilah bahasa Arab. Wa a'ribu al-Qur'an fa innahu arabi, dan i'rablah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu berbahasa Arab. I'rab itu artinya menjelaskan kedudukan kata di dalam Al-Qur'an. Alhamdu ini kedudukannya namanya mubtada, lillahi jar majrur, rabbi na'at, al-alamin mudhafun ilaih dan seterusnya. Nah, itu namanya i'rab. Ya, kemudian di kesempatan yang lainnya Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu taala anhu, ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab. Kenapa? Fa innaha min dinikum. Karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Wa ta'allamul fara'idha fa innaha min dinikum. Ya, kemudian kata beliau, pelajari juga oleh kalian ilmu faraid. Ya, karena itu juga bagian dari agama kalian. Ya, ilmu faraid maksudnya ilmu tentang waris. Nah, ya, karena ilmu yang pertama kali hilang dari muka bumi ini adalah ilmu waris. Ya, kenapa? Dikarenakan kaum muslimin sudah sedikit yang mempraktikkannya. Ya, mereka lebih pakai asas ya ridho sama ridho gitu ya. Ya, yang penting ya kedua belah pihak sama-sama sepakat pembagiannya begini-begini, ya udah selesai. Ya, padahal Islam sudah memberikan aturan di situ. Fulan dapat sekian, fulan dapat sekian. Nah, setelah itu mau dibagi sesuai dengan kemauan tidak masalah. Yang penting awalnya dulu harus dibagi sesuai dengan kadarnya, nisabnya. Taib. Kemudian Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Sadaratuz Zahab dinukilkan ucapan beliau di situ. Beliau mengatakan, man tabahhara bin nahwi ihtada ila kullil ulum. Bagaimana kedudukan ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab itu dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain? Ya, beliau mengatakan di situ, man tabahhara bin nahwi. Siapa yang menguasai ilmu nahwu? Ilmu nahwu ini merupakan ilmu pokok dalam bahasa Arab. Maka ihtada, maka dia dimudahkan ila kullil ulum, untuk memahami seluruh ilmu lainnya. Ya, bahkan Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, ya,
kami menganggap. Nah, kalau Imam Syafi'i sudah mengatakan kami menganggap, berarti itu keyakinan beliau dalam mazhab, ya. Kami menganggap ini hukumnya begini, oh berarti itu pendapat beliau dalam mazhab Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i mengatakan kami menganggap bahwasanya kadar ilmu syariat seseorang tergantung kepada kadar pemahamannya terhadap lughah. Ya, jadi sejauh mana pemahamannya terhadap bahasa, sejauh itulah kadar pemahaman ilmu syar'inya. Imam Syafi'i sendiri 20 tahun beliau mempelajari bahasa Arab, padahal beliau berbahasa Arab, ya. Lahir dari Arab, beliau termasuk ya dari suku Quraisy, beliau ya, nasabnya nyambung sampai ke Nabi, ya. Tapi beliau belajar bahasa Arab selama 20 tahun sebelum mempelajari ilmu syar'i. Jadi beliau mengembara ke kampung-kampung orang-orang Arab Badui, mempelajari syair-syair, ya, yang bahasa Arab yang masih murni, ya, selama 20 tahun. Ya, sampai kemudian beliau ini sendiri sempat mengatakan, kalau saya tidak duluan jatuh cinta dengan ilmu fikih dan hadis, saya pasti sudah menjadi penyair yang besar, katanya. Ya, bahkan beliau sendiri punya buku kumpulan syair, ya, Diwan Imam Syafi'i, yang dikumpulkan oleh murid-muridnya, syair-syair yang beliau pernah sampaikan, dan indah-indah sekali, menunjukkan kelihayan beliau dalam masalah bahasa. Nah, jadi ilmu nahwu ini adalah ibaratnya, ya, ilmu kunci untuk memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian di dalam Syiar A'lamin Nubala juga dinukilkan ucapan Imam Syafi'i, ya, berkaitan dengan pentingnya mempelajari bahasa Arab ini. Ya, beliau mengatakan bahwasanya orang menjadi tersesat dari jalan yang lurus itu salah satu penyebabnya adalah karena tidak memahami bahasa Arab dengan benar. Beliau mengatakan di situ, ma jahilan nasu walakhtalafu illa litarkihim lisanal Arab. Tidaklah manusia itu menjadi jahil dalam masalah agama kecuali karena mereka meninggalkan bahasa Arab. Wa mailihim ila lisani Aristoteles, dan mereka lebih condong, lebih suka dengan ucapan-ucapannya Aristoteles, ya, filsafat-filsafat Yunani. Ya, awal mulanya, ya, orang atau firqah-firqah itu mulai bermunculan di Jazirah Arab itu adalah ketika, ya, buku-buku filsafat karya orang-orang Yunani, diantaranya Aristoteles, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu awal mulanya, ya. Akhirnya menyebarlah ilmu kalam, ilmu filsafat di Jazirah Arab itu, ya. Ya, jadi orang menjadi jahil dalam masalah agamanya, ya, salah satunya adalah karena mereka nggak mau belajar bahasa Arab dan lebih memilih untuk mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, ya, yang dicetuskan oleh Aristoteles, oleh Plato, oleh Socrates, oleh filsuf-filsuf Yunani. Nah, baik. Seorang penyair mengatakan akan pentingnya bahasa ini. Ya, beliau mengatakan di sini yang intinya adalah bahwasanya peradaban suatu bangsa itu diukur dari seberapa tangguh bahasa dari bangsa tersebut bertahan melawan gempuran zaman. Ya. Ya, jadi berapa abad dia mampu bertahan bahasa itu, ya, maka semakin lama dia mampu bertahan, berarti itu menunjukkan semakin, ya, besarlah, ya, peradaban dari bangsa tersebut. Ya, seorang penyair mengatakan, idza sa'alta an izzati ummatin fas'al an lugatihim. Kalau antum mau tahu tentang kemuliaan suatu umat, suatu bangsa, ya, maka cari tahu tentang bahasa mereka. Ya, masih bertahan nggak bahasanya? Gitu. Ya. Innal hala bil hali yu'rafu. Kemuliaan suatu bangsa itu hanya bisa dinilai dari bahasanya. Ya. Ya. Faman dzallat lugatuhu, ya, ya, dzalla wara'aha. Maka kalau ada suatu bangsa yang bahasanya punah atau tidak diperhatikan, tidak dilestarikan, maka orang-orang yang ada di situ juga akan punah tertelan zaman. Tidak ada yang mengenangnya, ya, tidak akan ada yang mengenangnya. Betapa banyak, ya, data dari, ya, Badan Statistik saja menunjukkan, ya, dalam setiap bulan itu ada satu bahasa yang punah,
bahasa-bahasa lokal di Indonesia di pedalaman-pedalaman itu. Ya, kenapa? Karena penuturnya sedikit dan tidak diwariskan kepada generasi selanjutnya. Ya, tapi tidak begitu halnya dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu diwariskan, ya, oleh para sahabat kepada anak-anak mereka. Ya, ya, bahkan disebutkan dalam asar, ya, dulu kami mengajarkan bahasa Arab kepada anak-anak kami sebagaimana kami mengajarkan Al-Quran dan kisah-kisah perang Nabi. Jadi kisah-kisah peperangan Nabi itu diajarin kepada anak-anak mereka. Begitu juga bahasa Arab diajarin, meskipun mereka orang Arab, ya, karena tidak semua orang Arab itu paham dengan kaidah berbahasa Arab yang benar, ya. Sama kayak kita di Indonesia, ya, ya, bisa ngomong dengan bahasa Indonesia, tapi tidak semua paham kaidah yang benar dan sebagainya, ya, sehingga rawan sekali terjadi miskomunikasi, ya, salah dalam memahami ucapan orang lain disebabkan apa? Ya, tidak memahami kaidah-kaidah linguistik itu. Baik. Nah, ini dia, ya, jamaah sekalian, beberapa asar, beberapa ungkapan dari para ulama yang menunjukkan akan, ya, pentingnya kita belajar bahasa Arab ini. Maka kalau kita sudah tahu bahasa Arab ini adalah sesuatu yang penting untuk dipelajari, maka hendaknya, ya, kita alokasikan dari waktu-waktu yang kita punya beberapa jam saja untuk mempelajari bahasa Arab, ya. Tapi tetap niat kita yang paling utama adalah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah fahman sahihan, dengan pemahaman yang sahih, ya. Kenapa harus ditekankan ada kata pemahaman yang sahih? Ya, karena orang-orang Mu'tazilah justru adalah para pakar bahasa. Ya, orang-orang Mu'tazilah itu tokoh-tokoh pembesarnya itu justru adalah para pakar bahasa, sehingga di dalam kitab-kitab usul fikih pendapat Mu'tazilah itu diperhitungkan. Ya, kenapa? Karena mereka bahasanya kuat, gitu. Ya, tapi bukan berarti kita boleh baca karya-karya mereka, tidak, ya, karena, ya, gampang sekali kita, ya, termakan oleh syubhat-syubhat mereka nantinya. Nah, ya, maka belajar bahasa ini harus dibarengi dengan niat memahami Al-Quran dan Sunnah, ya, karena pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah itu hanya bisa didapati dengan pemahaman bahasa Arab yang benar. Maka justru terlalu mendalami bahasa Arab juga, kata Ibnu Qayyim, nggak bagus, ya. Terlalu mendalami bahasa sampai mencampurnya dengan filsafat dan ilmu kalam, karena dekat sekali bahasa itu dengan ilmu kalam dan sama-sama ilmu linguistik, ya, ilmu retorika, gitu. Nah, kata Ibnu Qayyim justru itu berbahaya, karena justru banyak tokoh-tokoh, ya, dari golongan-golongan yang tersesat itu karena mereka terlalu mendalami bahasa, ya, sudah melampaui kadar yang seharusnya, gitu, ya. Ya, tapi bukan berarti wah nanti kalau terlalu banyak saya belajar, enggak, ya, susah kita untuk sampai ke level sana, ya. Ya, itu levelnya, ya, Imam Sibawahi saja sebagai, ya, punggawa dalam ilmu bahasa Arab enggak sampai juga ke sana, maksudnya sampai lewati batas, tidak. Maka itu pentingnya tadi ada batasan dengan niat yang sahih tadi, ya. Ya, maka ketika kita hadir di majelis-majelis seperti sekarang ini, ya, niatkan, ya, saya hadir agar saya bisa memahami firman Rabb saya di dalam Al-Quran, memahami sabda dari Nabi yang saya muliakan, Nabi SAW, ya. Ya, maka di antara ucapan yang sangat bagus sekali dari para ulama yang memotivasi kita untuk belajar bahasa Arab adalah, ya, semakin seseorang itu, ya, menyerupakan diri dengan para sahabat, ya, maka semakin dekatlah kedudukannya dengan Nabi SAW, ya. Coba perhatikan kalimat ini. Makin kita menyerupakan diri dengan para sahabat, semakin dekat kita dengan Nabi. Karena orang yang paling dekat dengan Nabi, ya, adalah para sahabat generasi terbaik. Maka bagaimana sekarang caranya kita menyerupakan diri dengan para sahabat? Ya, salah satunya disebutkan di situ adalah, ya, dengan memahami dan mempelajari bahasa mereka. Jangan kita mau kalah sama orang-orang Barat, ya, orang-orang orientalis yang mereka rela, ya, jauh-jauh datang ke Arab sana untuk mempelajari bahasa Arab, tapi niat mereka buruk,
ya, justru untuk mencari celah untuk menyerang Islam. Ya. Banyak ya, dalam kitab-kitab sejarah disebutkan bagaimana orang-orang itu mereka rela mendalami bahasa Arab, langsung belajar dari orang-orang Arab Badui di sana untuk tujuannya menghancurkan Islam. Nah, ya, ini dia yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala di pekan depan kita akan ya mulai ya. Untuk sekarang ini kita sekedar ya penyegar saja dulu ya, ya untuk ya, mengupgrade semangat kita ya. Nah, nanti di pekan selanjutnya kita masuk pelajaran 12 ya. Kita di Durusul Lughah jilid yang kedua, pelajaran yang ke-12. Nanti ada 3 poin ini yang akan kita bahas nanti, yaitu tentang fi'il mudhari ya, ilmu-ilmu sharaf ya. Kemudian tentang inna dan anna. Di Al-Qur'an sering kita temukan ada kata inna, ada juga anna, apa bedanya? Kapan dipakai inna, kapan anna? Nah, kemudian poin yang ketiga yang akan kita bahas nanti juga tentang nama-nama hari dalam bahasa Arab. Ya, bagaimana penyebutan nama-nama hari yang benar dalam bahasa Arab ya, dan sejarah penamaan nama-nama itu dari zaman jahiliyah dulu. Nah, insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian kemarin ada masukan bagaimana kalau pertemuan bahasa Arab diseling dengan pembahasan tafsir juga. Nah, ya bagaimana ini? Ya, kita jalan seperti kemarin atau kita selang-seling dengan tafsir. Tafsir itu maksudnya begini, ya, tidak terlalu mendalam tentunya ya. Kita cukup untuk memahami surat-surat pendek, misalkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, begitu ya. Ya, sekedar tahu misalkan Qul a'udzu birabbin nas, ya, ini maknanya apa, akar katanya bagaimana, ya. Ya, seputar itu saja. Ya, tidak kita ambil yang sulit-sulit, yang cukup yang sering kita baca ketika sholat saja. Nah, ya, bagaimana kita ambil selang-seling dengan tafsir atau lanjut seperti selang-seling dengan tafsir? Selang-seling ya. Kita bagusnya mulai dari surat apa, dari juz amma, ya. Tafsir atau bagaimana? Atau ada pendapat yang lain? Enggak, diselang-seling dengan pertemuan kita. Berarti Sabtu, begitu. Jadi kenapa kalau selang-seling ini justru bagus menurut Anda? Kenapa? Karena pekan sekarang misalkan kita belajar teorinya, ya prakteknya pekan depan. Nah, jadi apa yang kita pelajari di hari Ahad ini misalkan hari ini kita belajar fi'il mudhari. Nah, nanti kita lihat di surat An-Nas itu ada Qul a'udzu. A'udzu itu fi'il mudhari. Nah, jadi penerapannya langsung begitu. Ya. Nah. Ya. Atau ada pendapat yang lain mungkin ya, selain belajar tafsir mungkin apa gitu. Modulnya nanti kita sediakan ya. Nanti kertasnya ada nanti ya, untuk catat-catat faidah. Iya, akhirnya di selang-seling sebagai aplikasi dari ajaran. Nah, karena ilmu bahasa Arab ini bukan hanya sekedar ilmu teori, ya, harus dipraktekkan memang. Ya, kalau tidak dipraktekkan justru akan ya, hilang. Di antara itu ada kaitan masing-masing dengan kita pelajaran bahasa Arab dengan Kita usahakan nanti ada kaitan. Kalau enggak sekarang ya kapan sampai waktunya, macam saya udah cukup tua kan nggak mungkin tamat bahasa Arab dulu baru gue tafsir, ya nggak mungkin dan kau. Kalau tentang bacaan-bacaan sholat kita sudah pernah ya
Waktu bacaan sholat sudah ya. Kalau yang aplikatif yang langsung itu dua hal sebenarnya, ya. Baca Al-Quran sama bacaan sholat, ya. Bacaan Quran sama bacaan sholat, artinya gerakan-gerakan di sholat itu kan ada bacaan-bacaannya, duduk di antara dua sujud, sujud dan sebagainya, kan ada bacaan-bacaan itu kan berbahasa Arab semua itu. Ini yang menurut Anda yang paling aplikatif, artinya yang paling mudah, ya. Karena ya datang masuk waktu sholat sudah kita praktekkan itu gitu, ya. Apalagi kalau ditambah dengan doa-doa itu, ya. Memahami doa-doa itu penting sekali. Nah, ya, maka kalau misalkan kalau ditanya apa tujuan jangka pendek belajar bahasa Arab itu, ya bisa kita jawab dengan ya agar bisa paham bacaan sholat, agar paham ya, doa khotib lah minimal gitu ya. Nah, ini berkaitan sama doa khotib ini kadang juga yang kan kita sering dengar kalau khotib berdoa di atas mimbar ya, ketika hari Jumat, jamaah mengaminkan kan, boleh mengaminkan itu. Namun ada kadang kalimat-kalimat yang bukan bagian dari doa diaminkan. Nah itu, ya. Kayak Ustadz kemarin itu ya, doa penutupnya itu panjang, ya, tapi itu kebanyakannya bukan ya, bagian permohonan. Nah yang kita aminkan itu bagian permohonan. Kalau kita berdoakan, ya Allah yang maha pengasih lagi banyak penyayang, saya meminta ini. Nah itu diaminkan kalimat meminta ini. Tapi kadang orang, ya Allah amin, belum masuk sudah diaminkan. Ya, ya balas begitu. Jadi ya, kita nggak tahu nih imamnya doakan apa, kita amin aja. Ya. Bahkan di sebuah masjid dulu ya, di kampung mana pernah dengar ya khotibnya berdoa untuk dirinya sendiri. Ya, karena mungkin khotibnya ngelihat dari teks, ya, dari teks di situ kata gantinya pakai kata ganti ana gitu, ya. Ya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, jamaah amin. Curang. Ya, ya insya Allah makbul ya, karena yang aminkan banyak gitu. Nah, masih banyak ya. Seharusnya kan diganti Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami memohon kepadamu, ya. Makanya sering menjadi penutup doa itu disunahkan dengan Rabbana atina, ya kan, karena jamak di situ, ya. Nah, apalagi yang berkaitan dengan toharoh, berkaitan dengan azan, bacaan-bacaan, ya. Maksudnya bahasa Arab itu sangat dekat sekali itu dengan kehidupan kita. Maka kalau kita ya, tidak semangat belajar bahasa Arab, ya pemahaman kita akan sebatas itu saja. Makanya paham bahasa Arab, orang yang paham bahasa Arab kata Imam Syafi'i itu ibaratnya jin di kalangan manusia. Ya, kenapa? Karena dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ya, ibarat jin kata beliau. Ya. Taib. Ya, ini dia kita coba ya. Nah, Allah taala ala wa alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Insyaallah taala kita lanjutkan di hari Sabtu pekan depan. Hari Ahadnya kajian bersama Ustadz Abdul Bar ya, hafizahullah taala, pembahasan kitab Bulughul Maram dilanjutkan kembali. Nah, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.